Tapi berasa nggak sih ini tuh semua salahnya di mana ya? Pakai kerudung ataupun enggak itu kan pilihan personal ya. Lingkup personal sebenarnya nggak menyakiti siapapun, nggak mencelakakan siapapun. Kalau ada yang terganggu karena orang pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, itu mah karena ego-ego yang lemah gitu, dan mungkin kurang bahagia hidupnya nih. Oke, aku nggak julid, tapi seriously apa dampaknya bagi peradaban manusia gitu. Jadi itu kan cuma nutupin kepala, bukan kain penutup alat kelamin. Terus pakai jilbab tuh buat apa sebenarnya? Nutupin rambut tuh buat apa? Buat mencegah pelecehan seksual, faktanya nggak efektif. Kayak ya kita tahu kan, anak-anak pun bahkan rentan juga jadi korban. Tapi secara teknis syariat, anak-anak tuh belum punya aurat. Sebenarnya tuh bahasan tentang jilbab tuh basi ya buat komunitas muslim di Indonesia. Karena ya katanya jilbab wajib, katanya juga nggak wajib, belum lagi urusan panjangnya misalnya panjang harus gimana, cara makainya gimana. Ya tapi masalahnya obsesi masyarakat terhadap pilihan seseorang untuk berjilbab tuh kayak nggak surut-surut ya. Aku kira orang sekarang akan lebih bisa santai nih terhadap pilihan personal seseorang. Aku jadi kepikiran, apakah masyarakat yang suka menggunjing orang lain, yang menggunjing orang asing bahkan, menggunjing karena hal-hal personal kayak misalnya buka jilbab, itu apakah contoh masyarakat yang secara kolektif nggak puas sama kehidupannya sendiri ya, jadi projecting gitu. Tapi ini tebakan liar aja ya, nanti tanya sama psikolog. Oke, masuk konten nih. Pertama-tama kita samain istilah dulu, jilbab, hijab, atau khimar. Nah, hijab itu meskipun sering dimaksudkan sebagai kerudung, sebenarnya ya kata hijab di Quran itu artinya bukan kerudung. Kalau di Quran ada kata hijab itu artinya pemisah atau penutup, tapi bukan penutup kayak pakaian gitu loh, kayak tirai aja. Nah, misalnya di Al-A'raf ayat 46 ada kalimat wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab, maksudnya ini pembatas antara surga dan neraka gitu. Nah, di Al-Isra ayat 45 ada kalimat hijab masturo, maksudnya pembatas yang nggak kelihatan antara nabi dan orang kafir. Terus di surat Maryam ayat 17 ada kalimat fattakhadat min dunim hijaban gitu, maksudnya hijab tirai yang nutupin ibu Maryam ketika melahirkan. Masih banyak lagi ayat yang ada kata hijabnya tapi artinya nggak pernah kerudung. Sementara itu jilbab emang kata yang dipakai di ayat perintah berjilbab. Al-Ahzab ayat 59 ada ayat yang artinya, wahai Nabi, tolong sampaikan ke istri-istri kamu, ke anak perempuan kamu, dan ke perempuan beriman lainnya, yudinina alaihinna min jalabibihin, pakai jilbab untuk menutup seluruh tubuh. Nah, jalabib ini adalah bentuk jamak dari jilbab ya. Nah, terus mungkin kamu pernah dengar nih orang nyebut kerudung dengan kata khimar. Jadi khimar itu adalah selendang yang udah ada dan dipakai dari sebelum Islam datang ya. Maksudnya emang fashionnya di sana begitu. Nah, biasanya disangkutin di kuping, terus dikebelakangin, jadi dadanya terekspos. Nah, itu namanya khimar. Makanya istilahnya khimar di Quran itu bunyinya waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin, julurkan khimar di atas dada. Jadi sebelumnya tuh orang kalau pakai kerudung dikebelakangin gitu, supaya lehernya, supaya kalungnya kelihatan gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tujuannya nih. Kenapa cewek-cewek di masa itu disuruh berjilbab? Dulu pas zaman Nabi tahun 600-an, abad ke-7, kakus itu belum kayak toilet modern kayak sekarang. Tempat kakus tuh berjarak sama pemukiman. Jadi kalau misalnya cewek-cewek kebelet nih malam-malam, mereka jadi ke tempat kakus gelap-gelapan, dan karena belum ada listrik kan ya, jadinya gelap gitu, dan jadi nggak aman. Jadi suka digangguin, bahkan diperkosa gitu. Ya terus turunlah ayat yang memerintahkan untuk pakai jilbab. Katanya supaya ayyarafna fala yu'dzen, supaya bisa dikenali dan gak diganggu. Dikenali di sini maksudnya adalah dikenali sebagai wanita yang merdeka dan terhormat ya, bukan dikenali sebagai orang Islam gitu. Wah, orang Islam tuh jangan diganggu, nggak gitu, karena yang nggak Islam juga pakai kerudung. Nah, tujuan utamanya tuh bukan buat identitas sebagai Muslim. Nah, karena kan tadi ya jilbab sebagai pakaian dulunya bukan pakaian eksklusif muslimah gitu. Yahudi dan Nasrani pada masa itu juga ya pakai jilbab juga gitu. Emang fashion culture-nya begitu, karena di sana panas kan ya, menyesuaikan iklim ya. Terus kenapa kok disuruh berjilbab supaya dikenali sebagai wanita merdeka dan terhormat? Nah, konteks ini penting karena dulu kan ada perbudakan ya. Jadi ada perempuan yang merdeka, ada perempuan budak atau hamba sahaya. Nah, perbudakan ini untuk catatan penting ya, perbudakan ini bukan ajaran Islam ya, bukan karena Islam yang enable. Ya emang dari sebelum Islam, jauh sebelum Islam emang udah ada perbudakan. Dan ya udah lanjut aja gitu. Situasi sosialnya
Situasi sosialnya emang begitu saat itu. Perintah pakai jilbab itu buat status sosial supaya nggak diganggu, karena wanita merdeka nggak boleh diganggu. Dulu hidupnya kan bersuku-suku nih, tribal. Nah, sesama suku tuh harus saling melindungi. Kalau ada orang dari suku lain ngeganggu seseorang dari suku tertentu, ya itu berarti ngajak ribut satu suku. Nah, sedangkan hamba sahaya nih nggak belong to any tribe, dia bukan bagian dari suku atau klan tertentu, bahkan dia nggak memiliki dirinya sendiri, nggak punya otoritas atas dirinya sendiri, dia kan diperjualbelikan ya, dan terserah tuannya itu perempuan mau diapain. Nah, perempuan budak nih nggak punya pelindung, jadi kalau digangguin ya udah. Dan emang fokus perintahnya ini perintah untuk pakailah jilbab agar tidak diganggu ya, bukan janganlah mengganggu orang yang pakai jilbab atau janganlah mengganggu orang yang nggak pakai jilbab gitu. Ini perbudakan ini kesannya kejam ya, kedengarannya kejam, tapi kapan-kapan aku cerita deh tentang perbudakan sebelum dan setelah Islam, tapi nanti kepanjangan, sekarang fokus jilbab dulu. Terus perintah jilbab yang lain itu yang bunyinya julurkan khimar ke dada itu tujuannya untuk modesty ya, atau kesopanan. Nabi kan orang Mekah ya, pindah ke Madinah bersama para muhajirin. Muhajirin itu literally artinya orang yang hijrah ya, orang Mekah yang hijrah. Orang Mekah tuh kalau pakai kerudung kayak gitu stylenya. Nah, supaya kalungnya kelihatan, lehernya kelihatan, dadanya kelihatan. Nah, itu tuh nggak sopan menurut standar Ansor atau orang Madinah. Dan suatu hari juga Aisyah pernah nyeletuk komplain ada seseorang yang pakai khimar tapi dadanya terekspos, dan bukan kayak jilbabs gitu ya, emang terekspos gitu. Nah, terus ngingetin kalau misalnya ada kan udah disuruh kalau pakai khimar tuh dijulurin ke dada. Jadi ya itu tadi ya alasannya untuk modesty, untuk kesopanan gitu. Jadi wanita itu tuh pakai kerudungnya, pernah dengar nggak sih jangan pakai kerudung gaya burung gagak gitu. Hadis itu maksudnya ke situ. Jadi sanggulnya tinggi, ininya ke belakang gitu. Nah, jadi alasan diperintahkan berjilbab itu supaya untuk status sosial, supaya dikenal sebagai wanita merdeka dan makanya nggak diganggu. Nah, dan makanya juga wanita budak nggak wajib untuk menutup aurat dan pakai jilbab, karena secara status tuh nggak pantas buat pakai jilbab, karena jilbab itu buat wanita merdeka. Dan karena budak juga biasanya merupakan pekerja kasar, pakai pakaian yang nutup seluruh badan itu hanya akan memperlambat kelancaran mereka bekerja. Sementara itu alasan diperintahkan menjulurkan khimar untuk nutupin dada itu untuk modesty. Kalau di Quran sih konsekuensi nggak pakai jilbab tuh nggak ada dimention konsekuensinya neraka ya atau siksaan apa gitu. Di hadis-hadis ada beberapa riwayat soal hukuman buat nggak pakai jilbab, tapi riwayat-riwayat palsu sih. Biasanya riwayat-riwayat yang narasinya lebay itu hadis palsu. Sekarang kita masuk nih ke gimana ulama nyusun framework untuk fatwa. Jilbab nih kan lumayan beragam ya fatwanya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang anjuran aja. Nah, kebanyakan ulama itu literal banget cara kerjanya. Textbook banget, tekstual. Kalau di teksnya bilang A, ya harus A. Meskipun A itu misalnya nggak relevan lagi terhadap konteks. Tapi kalau teksnya bilang A, harus tetap A. Sementara itu ada ulama yang selalu mendahulukan konteks. Jadi dilihat dulu nih, konteksnya masih relevan nggak? Masih relevan nggak sama alasan perintah jilbab tadi? Jadi arahan dari scripture, dari teks itu nggak diikutin gitu aja tanpa reasoning. Tapi sejujurnya aku tuh kadang ngerasa jilbab tuh malah bukan jadi kadang-kadang ya untuk mungkin sebagian kecil orang, jilbab tuh malah bukan jadi pakaian takwa gitu, malah jadi pakaian kesombongan. Karena kalau berjilbab nih jadi merasa superior, makanya ceramahin orang terus gitu, atau jadi merasa berhak ngata-ngatain cewek yang nggak berkerudung gitu. Atau sebenarnya ya karena tekanan sosial. Soalnya ya di beberapa situasi sosial ya di Indonesia gitu, pressure untuk berjilbab itu relatif tinggi ya. Kalau nggak berjilbab takut dapat hukuman sosial. Nah, untungnya di Indonesia selain Aceh nggak pakai jilbab di komunitas muslim ya paling hukumannya hukuman sosial ya, nggak dipukulin sampai mati kayak di Iran atau dapat konsekuensi yang nggak relevan lainnya lah. Tapi coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar, kenapa sih masyarakat kita obsesif banget sama jilbab? Buat cowok, coba jawab dong, apa iya kalian sejelalatan itu sampai perempuan tuh harus dibungkus seluruh tubuh gitu? Tulis di komen ya. Makasih udah nonton sampai habis, aku pamit dulu, sampai ketemu di konten selanjutnya.